Orang Minang dikenal sebagai masyarakat yang religius dan punya adat yang kuat. Tapi, ada satu cerita misterius yang terus hidup dari generasi ke generasi, yaitu palasik. Apa sih sebenarnya palasik itu? Katanya, ini adalah sejenis ilmu hitam yang membuat penganutnya bisa melepaskan kepalanya dan terbang mencari mangsa. Biasanya, bayi atau balita. Serem banget ya. Kepala itu konon akan mengisap darah atau ubun-ubun bayi, sampai si bayi jadi sakit-sakitan, kurus kering, dan akhirnya meninggal. Banyak yang percaya ini nyata. Bahkan ada yang mengaku pernah melihatnya langsung. Namun, banyak juga yang menganggap ini cuma mitos. Sebuah cara orang tua zaman dulu untuk menasihati para ibu muda secara halus. Pesannya jelas, jaga anak baik-baik. Jangan biarkan bayi sendirian, terutama saat senja atau malam hari. Nasihat ini dibungkus dengan cerita horor biar lebih didengar dan dipatuhi. Masuk akal juga, kan? Karena kalau cuma dibilangin biasa, mungkin nggak akan seefektif itu. Lalu, kenapa cerita ini begitu melegenda? Salah satu alasannya adalah karena palasik ini bukan hantu atau jin, tapi manusia biasa yang punya ilmu hitam. Mereka hidup di tengah-tengah kita, bisa jadi tetangga kita sendiri. Konsep ini bikin ceritanya jadi lebih personal dan menakutkan. Kepercayaan ini juga jadi semacam sistem kontrol sosial. Orang jadi lebih waspada sama lingkungan sekitar dan lebih peduli sama kesehatan anak-anak mereka. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa masyarakat Minang yang agamis masih percaya hal-hal seperti ini? Ini menarik. Kepercayaan pada hal gaib seringkali bisa hidup berdampingan dengan agama. Mungkin ini adalah sisa-sisa kepercayaan animisme dari zaman dulu yang belum sepenuhnya hilang dan sudah menyatu dengan budaya lokal. Jadi, palasik bisa dilihat sebagai fenomena budaya yang kompleks. Di satu sisi, sebagai mitos untuk nasihat. Di sisi lain, sebagai cerminan kepercayaan masyarakat terhadap dunia gaib yang masih kuat. Jadi, palasik itu fakta atau cuma mitos pengantar tidur? Jawabannya mungkin tergantung pada siapa kamu bertanya. Tapi yang pasti, cerita ini berhasil membuat para orang tua, terutama ibu, jadi lebih protektif dan waspada dalam merawat buah hati mereka. Bagaimana menurut kalian? Apa di daerahmu ada cerita serupa? Coba deh share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.